Ikhwani fillah wa hayyikum bitaqiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum bi ilmin nafi'. Saudara Islam, saudara iman, semoga Allah memuliakan kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Thayyib, alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah tidak henti-hentinya atas nikmat yang diberikan kepada Allah, nikmat Islam, nikmat iman. Semoga kita juga digolongkan dalam kategori ihsan. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Ana menyapa kembali di channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ada beberapa seri podcast yang lalu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Ini kita selingi dengan seri menjawab pertanyaan dari antum semua melalui kolom komentar maupun melalui WA yang masuk di Ana. Tayyib, pada kesempatan kali ini Ana menyoroti masalah keimaman, ya. Keimaman atau kekhalifahan di dalam Islam jamaah. Ada yang menanyakan bahwa, Mas, tolong dijelaskan mengenai keimaman atau kekhalifahan yang dianut dalam Islam jamaah. Baik, pada kesempatan ini akan kami coba jelaskan sedikit mengenai keimaman atau hal-hal yang mengenai tentang bagaimana Islam jamaah ini membentuk suatu kekhalifahan kecil, ya, sekte kekhalifahan, dan mereka menafikan golongan-golongan yang lain. Thayyib, ma'asyiral muslimin, doktrin utama di Islam jamaah itu adalah imamah, yaitu mengakui adanya satu keamiran atau keimaman atau kekhalifahan, ya. Mereka memakai dalil yang kurang lebih sering kita bacakan, ya, yang seperti la yahilu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi illa amaru alaihim akadahum, ya. Dalil yang salah penempatan, salah beristidlal, tetapi dia paksakan menjadi penguat bagi keimaman mereka, yaitu tidak halal hidupnya bagi 3 orang penjajahan di muka bumi ini kecuali mengangkat satu sebagai imam. Nah, ini adalah dalil untuk orang berpergian, ya, kemudian dipakai untuk membenarkan imam mereka dan menganggap hidup orang di luar dari golongan mereka itu tidak halal, tidak halal, layak dibunuh dan lain sebagainya, seperti yang dulu pernah kita paparkan di video-video selanjutnya. Mohon dibuka kembali apabila ada yang belum menyaksikan video-video itu. Insya Allah sudah kita kumpas secara mendalam. Tapi di dalam Islam jamaah itu ada sistem namanya keimaman atau kekhalifahan, ya. Tetapi mereka menyembunyikan, ya, sistem ini, dan mereka tidak mengakui karena sistem kekhalifahan atau Islam jamaah ini sebenarnya sudah dilarang di Jaksa Agung tahun 70-an, ya. Karena ini adalah faham kekhalifahan. Sudah resmi untuk dinyatakan bahwa ini dilarang dan dinyatakan sesat di Indonesia. Thayyib, seiring perkembangan dengan waktu mereka melakukan reinkarnasi, ya, reinkarnasi di dalam Islam jamaah ini sehingga membentuk suatu organisasi, satu kamuflase organisasi baru dengan embel-embel sudah tidak memakai faham tersebut, tetapi aktualnya sampai sekarang masih menganut sistem seperti itu, sistem kekhalifahan atau keamiran, meneruskan sistem Islam jamaah, ya, yang sudah dilarang, tetapi mereka saat ini adalah membitonahkan atau menyembunyikan pemahaman Islam jamaah keamiran ini dari umat Islam pada umumnya. Ya, coba antum tanyakan kepada golongan Islam jamaah, coba ditanyakan apakah kamu mempunyai imam ataukah kamu mempunyai khalifah, itu mereka tidak akan ngaku, ya. Ibarat seperti kemaluan, ya. Kemaluan itu hanya ditampakkan atau
dibuka pada saat-saat tertentu ya. Tentunya pada kondisi-kondisi pengajian mereka yang internal itu, yang steril, yang di dalamnya sudah steril, seorang anggota orang dalam semua, baru mereka menyampaikan masalah keimaman ini. Nah, ini yang menjadi masalah ikhwah muslimin semuanya. Jadi mereka itu mendirikan keimaman secara sembunyi-sembunyi, hanya kelompok mereka sendiri, kemudian mengkafirkan golongan yang lain yang tidak baiat, tidak mengakui keimaman mereka. Ya. Padahal kalau kita melihat Amirul Mukminin atau Khalifah Islam yang makruh, ya, yang sudah ada sejak zaman dulu, itu yang namanya imam atau khalifah atau sultan itu adalah diakui banyak orang, ya, mempunyai wilayah, kemudian mempunyai diakui betul-betul, ya, mempunyai bala tentara dan lain sebagainya. Ada syarat-syarat untuk pendirian khalifah, ya, kekhalifahan. Nah, ini yang menjadi pengaruh, ya, atau menjadikan perbedaan di sekte di Islam Jamaah ini. Mungkin benar mereka memakai dalil yang talzamul jama'atul muslimin wa imamahum, ya. Tetapilah jama'atul muslimin, jamaahnya orang Islam, dan wa imamahum, dan imam-imam mereka. Nah, ini dalil ini adalah bentuk kekhalifahan yang umum, yang terbuka, yang makruh, diakui, ya. Diakui. Jama'atul muslimin. Kalau kita lihat kalimat kata jama'atul muslimin di sini adalah jamaahnya orang Islam semuanya. Nah, tetapi di dalam Islam jamaah itu mereka menarik diri, eksklusif, ya, mendirikan sekte sendiri, ya, memisahkan dari umat Islam pada umumnya, dan menyembunyikan keyakinan Islam jamaah mereka. Jadi ini bisa diakui bahwa dia bukan jama'atul muslimin, tetapi jama'atul minal muslimin, atau jamaahnya sebagian firqah dari kaum muslimin. Thayyib, itulah yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, mereka dengan doktrin itu, akibatnya yang pertama, dia namanya mabuk imamah. Mabuk imamah itu semua harus pakai imam, halal hidupnya, kunci masuk surga harus imam, ya. Itu dia sudah seperti itu tingkatannya. Yang kedua, dia mabuk baiat. Jadi orang itu harus menurut keyakinan mereka, orang itu harus mempraktekkan berbaiat, ya, bersalaman dengan amir, ya, langsung menyatakan sami'na wa ata'na mastata'na. Nah, bayatuka ani wa ahli sami'na wa ata'na mastata'nya, seperti itu. Dan itu dulu pernah ana lakukan, ya, karena ana juga dulu termasuk dari golongan mereka. Jadi itu mabuk imamah, mabuk baiat, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, praktek baiat ini, ya, mereka juga salah menempatkan asumsi, ya, baiat. Kita coba kita membuka tentang sirah nabawiyah atau muktasor sirah nabi, ya kan? Atau kisah perjalanan Nabi, itu ada momentum-momentum di mana memang dilakukannya baiat, ya. Seperti baiat Aqobah misalkan, kita buka sedikit, kita perbandingkan. Baiat Aqobah itu adalah baiatnya orang-orang Madinah yang sudah Islam, ya. Orang Madinah itu sudah Islam di Madinah, mengakui kekhalifahan Nabi Muhammad, dan mereka sudah bersahadat di sana, sudah masuk Islam. Nah, pada saat Nabi akan hijrah itu, ya, akan hijrah, kemudian mereka ke Mekah, ya, untuk melakukan pertemuan dengan Nabi, ya. Baiat Aqobah ini ada Aqobah pertama, ada Aqobah kedua. Intinya di sini adalah mereka itu berjanji, ya, untuk melindungi Nabi di Madinah. Bukan dalam rangka masuk Islam, bukan dalam rangka mengesahkan keislaman, bukan. Jadi baiat Aqobah ini adalah janji melindungi Nabi, ya, di Madinah, ya, di Madinah sebagai kota tujuan Nabi berhijrah, karena di dakwah di Mekah ini kayaknya sudah berat, kemudian Allah menurunkan wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini kondisinya masih majemuk pada saat itu, masih ada suku-suku, ya, suku-suku Yahudi, kemudian kaum musyrikin yang lain di Madinah. Tentunya karena di Madinah ini posisi semua belum masuk Islam,
Nah, umat Islam yang sudah menyatakan Islam di Madinah berjanji untuk melindungi Nabi saat Nabi nanti berhijrah. Itu adalah esensi dari Baiat Aqobah. Jadi bukan baiat masuk Islam, bukan baiat untuk mengesahkan keislaman, ya bukan, karena dia sudah Islam duluan, hanya berjanji pada Nabi, kami siap melindungi, ya melindungi Nabi di Madinah dari gangguan manapun. Nah, itu yang pertama, itu baiat Aqobah. Coba kita tambahkan satu baiat lagi, misalkan seperti baiat Ridwan. Baiat Ridwan ini sama, esensinya seperti baiat Aqobah. Ini terjadi di tahun 6 Hijriah, ya. Pada saat Nabi sudah di Mekah, ya, sudah di Madinah, kemudian Nabi hendak berumroh di tahun ke-6 Hijriah itu. Nabi ingin berumroh ke Mekah, ya. Kita lihat di Sirah Nabawiyah yang belum lama juga dikajikan oleh ustadz-ustadz kita, coba. Kemudian di daerah Hudaybiyah, ya, yang terkenal nanti di perjanjian Hudaybiyah, di situ Nabi berhenti, kemudian Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk masuk ke Mekah untuk ibaratnya melakukan negosiasi, ya, atau melakukan diplomasi bahwa ini Nabi mau masuk ke Mekah hanya sekedar umroh, ya, tidak melakukan apapun, ya, tidak melakukan peperangan, tidak menyakiti orang-orang di Madinah dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi di Mekah pada saat kedatangan Utsman bin Affan? Di situ ada berita bahwa Utsman bin Affan itu diculik dan dibunuh. Nah, pada saat situasi genting itu, Nabi sahabat-sahabat Nabi di kawasan Hudaybiyah itu berjanji setia kepada Nabi bahwa kita akan, kalau benar memang Utsman bin Affan dibunuh, kita siap menyerang dan melindungi Nabi sampai titik darah penghabisan, ya. Ya, sehingga mereka berjanji kepada Nabi, itu yang dikenal dengan Baiat Ridwan. Nah, ini artinya apa? Ini mereka sudah Islam, sudah tahun ke-6 Hijriah, ya, mau masuk ke Mekah untuk umroh. Nah, melakukan Baiat Ridwan, janji melindungi Nabi, ya, membebaskan Utsman bin Affan kalau memang masih hidup, ya, dan benar-benar memerangi umat musyrik pada saat itu di kafir Quraisy di Mekah. Ini berjanji pada Nabi dengan namanya janji Baiat Ridwan. Nah, kalau di Islam Jamaah beda. Di Islam Jamaah itu baiat ini merupakan awal dari masuk Islamnya mereka. Ya, sudah berbaiat itu berarti sudah pengesah keislaman. Ya, makanya sebagai anggota baru di Islam Jamaah itu kalau sudah masuk biasanya segera langsung nanti beberapa minggu atau beberapa bulan suruh segera berbaiat agar hidupnya segera halal seperti itu, atau Islamnya segera diakui betul-betul Islam. Nah, ini bedanya di Islam Jamaah dengan khalifah yang dulu atau khalifah yang sebenarnya. Ini adalah penyimpangan masalah keimaman, masalah baiat yang luar biasa sekali penyimpangannya. Ma'asyiral muslimin, itu tidak terlepas dari bagaimana mereka itu salah, ya, salah memaknai al-jamaah. Ya, yang dulu pernah sempat kita sampaikan bahwa di Islam Jamaah itu salah memaknai al-jamaah, baik di Quran maupun di al-hadis, ya. Jamaah di sini adalah mereka itu selalu menafsirkan, yaitu yang semua kata-kata jamaah itu dimasukkan dalam berimam, berbeat, bertoat kepada mereka, kepada amir mereka. Ya, seperti dalil-dalil yang dulu sudah kita utarakan. Padahal kalau kita melihat sarah-sarah hadis, tafsir-tafsir Al-Quran, makna jamaah ini ada dua. Yang pertama maknanya secara maknawi dan maknanya secara struktural. Maknanya secara maknawi itu adalah bermakna manhajiyah atau tata cara beribadah. Seperti dalil yang hadihi milah sataftariku ala salasin wasbi'in sintani wasbu'una finnar wa wahidatun fil jannah fahiyal jamaah. Man hiya ya Rasulullah? Qalu ma'ana alaihi wa ashabi.
apa saja yang saya tetapi dengan sahabat-sahabatku itu adalah manhaj atau tata cara beribadah. Kemudian ada beberapa dalil yang lain ya yang menyatakan bahwa di situ adalah jamaah itu adalah ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis ya. Beberapa video yang lalu sudah kita kupas secara tuntas dan pada kesempatan ini kita hanya flashback sedikit karena ada beberapa materi yang perlu kita sampaikan. Kemudian penafsiran yang kedua atau makna yang kedua adalah maknanya secara struktural. Struktural ini adalah maknanya yang memang ada imam, ada khalifah, ada ro'yah. Memang ya, memang ada seperti itu. Tetapi yang dimaksud jamaah ini adalah imam yang resmi. Seperti tadi dalil yang Ana sampaikan. Talzamul jama'atul muslimin wa imamahum. Tetapilah jamaahnya umat Islam dan imam-imam mereka. Ya, jamaahnya umat Islam. Ya, bukan jamaah dari sebagian umat Islam. Kalau di Islam jamaah itu adalah jamaah dari sempalan umat Islam. Jadi nanti dalilnya menjadi yang lebih tepat bagi mereka adalah minal muslimin. Ya. Jamaatul minal muslimin, bukan jamaatul muslimin. Karena mereka mendirikan firqah atau sekte sendiri untuk memisai umat Islam. Ini salah penempatan dalil atau salah berdalil. Jadi keimaman mereka itu harusnya kalau memang mau menjadi khalifah resmi harus diakui minimal di daerah itu, minimal di Indonesia lah minimal, seperti Saudi ya kan, di Saudi Arabia itu ada karena mereka negara khalifah ya, seperti Raja Salman itu sebagai khalifahnya ya, sebagai pelayan dua tanah suci ya, sebagai khalifah ya. Khalifah resmi yang dibaiat. Dan proses pembaiatan Raja Salman kalau kita lihat di YouTube itu banyak itu hanya perwakilan saja ya, hanya perwakilan, namanya ahli hali wal ahdi, atau kalau di Indonesia seperti MPR gitu ya, perwakilan, tidak semuanya ya. Dan ini juga dipraktekkan pada saat khalifah Abu Bakar diangkat. Begitu Nabi meninggal, kemudian terjadi di situ sedikit keributan ya, bagaimana kaum Muhajirin dan Ansor mengangkat imam ya. Siapa ini yang menjadi imam? Apakah lebih pantas dari Muhajirin atau dari Ansor, kaum Ansor? Nah, akhirnya di situ Umar langsung naik dan membaiat Abu Bakar ya pada saat itu, dan diikuti yang lain yang ada di situ. Sehingga yang lain ya, ro'yah yang lain, penduduk umat Islam yang lain itu ya tidak satu-satu seperti yang dipraktikkan di Islam jamaah. Kalau di Islam jamaah itu harus satu-satu, jangan sampai istilahnya kalau bahasa Jawa iji-ijine jamaah. Nah, itu. Bahkan yang bayi-bayi pun harus berbaiat. Nah, itu yang dalam Islam jamaah ini adalah yang pertama, dia melakukan seperti itu tidak berdasarkan dalil dan rujukan yang benar. Tayyib, ma'asyiral muslimin, ini adalah hanya satu pengertian. Yang pertama, pada saat kesempatan ini saya ingin membandingkan ya, bagaimana keimaman yang benar, yang asli, dengan keimaman yang abal-abal atau yang dibentuk oleh Islam jamaah. Yang pertama, Ana akan coba menyampaikan ya apa yang terjadi yang sekarang ini adalah keimaman yang dulu. Kita lihat ada sebuah video ya. Video ini memperlihatkan bagaimana khalifah sebenarnya. Dalam hal ini Ana mengutip dari kekhalifahan Umar ya. Di mana kekhalifahan Umar itu sangat memperhatikan ro'yahnya. Yang pertama pada video ini kita simak ya, yaitu pada saat Umar itu seperti kisah yang sudah makhluk, memperhatikan ro'yahnya sampai pada suatu saat dia melihat ro'yahnya itu kelaparan ya, kemudian anaknya menangis dan dia terpaksa memasak batu. Tayyib, Ana lanjutkan. Masya Allah, itulah yang dilakukan Khalifah Umar. Jadi ini adalah khalifah yang beneran seperti ini, khalifah yang sungguhan seperti ini
Apa ada khalifah yang tidak sungguhan? Nanti kita coba share sedikit videonya. Jadi khalifah yang sungguhan ada benar-benar apa itu memperhatikan rokyahnya, ya, memperhatikan rokyahnya, kemudian apa itu layaknya sebuah kepemimpinan, ya. Ma'asyiral muslimin, perlu ana sampaikan di Indonesia ini adalah fatwa dari ulama, ya, ulama Saudi atau kibar ulama seperti Syekh Shalih Fauzan, ya, dan Syekh Utsaimin. Jadi kalau kita berada di negara yang apa itu bukan negara khilafah, Indonesia dikodar oleh Allah adalah negara demokrasi, ya. Memang negara demokrasi ini bertentangan sebenarnya sistemnya dengan berbeda dengan negara khilafah. Nah, ini karena kemajemukan yang sudah Allah kodarkan di negara Indonesia ini, bagaimana fatwa ulama yang menanggapi seperti ini, di mana sistemnya adalah presidensial atau bukan ulama seperti ulama-ulama Islam. Para ulama, kibarul ulama, menghukumi ini kita ambil maqasid syariahnya. Apa maqasid syariahnya? Adalah tujuan syariahnya. Tujuan kekhalifahan itu apa utamanya? Sudah tercapai belum? Yang pertama adalah persatuan umat Islam, kerukunan umat Islam, menjalankan syiar Islam dan ibadah secara Islam dapat lancar. Ya, kemudian itu sudah difasilitasi oleh negara itu, misalkan, ya, dibentuk suatu lembaga-lembaga. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kita lihat di Indonesia, ya, di Indonesia ini coba kita lihat seperti rukun iman, ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, itu semua diurusi. Coba kita lihat sholat, ya, dibangun di mana-mana masjid, ditegakkan, diperbolehkan azan, ya, kemudian ada waktunya diatur juga, ya, bahkan media-media televisi semua menyiarkan azan, alhamdulillah. Kemudian puasa, coba penetapan hilalnya, penetapan awal dan akhirnya itu juga diurusi oleh pemerintah kita, ya. Zakat, coba ada badan amil zakat, ya, ya. Kemudian haji, ya, haji ada Departemen Agama yang mengurusi haji, kuota haji, kapan berangkatnya, ya, bagaimana ini tahun ini, siapa yang berangkat, siapa yang mendaftar, diurus semua. Itu adalah maqasid, tujuan dari syariah. Walaupun negara kita bukan khalifah, ya, tetapi maqasid syariahnya alhamdulillah sudah dapat, sehingga kita menjadikan pemimpin atau penguasa kita sebagai waliul amr, pemimpin kita dengan segala kekurangannya dibandingkan kekhalifahan Islam. Alhamdulillah, ini sudah mempresentasikan. Kita syukuri kita hidup di Indonesia dengan mayoritas penduduk Islam walaupun bukan negara Islam. Taib. Itu tadi adalah video yang pertama, yaitu tentang kisah bagaimana kepedulian seorang khalifah yang resmi, yang benar terhadap rakyatnya. Ada juga Ana sampaikan satu video juga bagaimana Khalifah Umar itu melihat orang kafir atau Yahudi di sini, ya. Tayyib, ma'asallah. Jadi Khalifah Umar begitu menyayangi terhadap sesama, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia Yahudi. Coba dari video tadi kita lihat bahwa kemudian dia diurusi oleh khalifah, dimasukkan, diambilkan dari kecukupan hidupnya dari Baitul Mal, kemudian dibebaskan dari pajak-pajak karena mereka kekurangan. Ini juga seperti yang dipraktekkan Nabi, ya, di Madinah dulu pada saat beliau mendeklarasikan atau membentuk suatu piagam Madinah. Artinya di Madinah adalah juga negara majemuk, ya, bukan Islam semua. Mereka hidup berdampingan, ya, saling menghargai, ya, karena la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sehingga dia hidup berdampingan dengan umat kaum di luar Islam. Nah, asalkan ini dia adalah kafir dimi, ya, yang bisa
bekerja sama ya, yang bisa saling menghargai dan bukan kafir harbi. Kafir harbi ini adalah mereka yang memerangi. Nah, kalau sudah harbi ini memang harus diperangi karena dia adalah musuh ancaman nyata di depan mata yang akan bisa membahayakan umat Islam. Baik, itu video yang kedua. Dari video yang kedua ini sangat bertolak belakang dengan yang ada di Islam Jamaah. Kalau di Islam Jamaah coba kita lihat. Seperti anak ini, baru hanya keluar dari Islam Jamaah, masih syahadat, masih Islam, masih sholat, itu sudah dinyatakan halal dibunuh. Ya, halal udah murtad, neraka kekal. Ya, dan mereka sudah tidak peduli sama sekali. Kalau bisa orang-orang yang hijrah ini dibunuh saja. Ada videonya yang di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Kalau kita bandingkan bagaimana kasih sayang khalifah yang benar, khalifah yang sejati kepada seorang Yahudi, walaupun dia bukan pemeluk Islam, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Mereka merangkul, kemudian mengasihi, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sangat memuliakan manusia. Masya Allah. Taib, itu adalah video yang kedua. Coba Ana juga punya ini satu video juga kaitannya dengan apa sih Khalifah Umar, bagaimana Khalifah sebenarnya itu. Yang ketiga adalah saat ada, coba kita lihat bencana ya di Taun ya di Madinah saat itu. Jadi ada bencana, apa yang dilakukan khalifah yang sebenarnya. Tayyib, Masya Allah, itu adalah pemimpin yang sejati, pemimpin yang benar, memperhatikan, mengurusi rakyatnya, ya, mengurusi rakyatnya, kemudian memperhatikan bagaimana solusinya. Masyaallah muslimin, coba kita bandingkan dengan di Islam Jamaah, ya, kita bandingkan dengan Islam Jamaah seperti pada saat pandemi kemarin. Ada beberapa tahun 2 tahunan kita ada pandemi corona, ya. Yang terjadi apa? Rakyat Islam Jamaah ini tidak ada yang diperhatikan pada saat pandemi itu. Jadi di mana fungsi Bapak Imam pada saat pandemi? Di mana fungsi keimaman Islam Jamaah pada saat rakyatnya tidak punya pekerjaan karena lockdown? Ya, pada saat mereka sangat sulit sekali. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah Republik Indonesia, bukan dari imam pusat. Ya. Bahkan dulu zaman saya masih di Islam Jamaah itu memang ada bantuan, itu pun nilainya cuma 100.000 sebulan. Tapi itu syaratnya harus miskin sekali, seperti gelandangan, tidak punya buat besok. Pokoknya kategorinya itu sudah sangat miskin baru dibantu. Ya, coba yang terjadi saat di Islam Jamaah ini. Ini kondisi sudah lockdown, corona, banyak yang ibaratnya kesusahan ekonomi, tetapi pungutan liar atau isrun atau pajak itu masih dicekikkan kepada mereka, royah ini, untuk tetap membayar isrun. Nah, ini banyak sekali royah atau penganut Islam Jamaah ini yang akhirnya sadar terhadap seperti itu, ya. Dan akhirnya bisa berhijrah karena melihat kondisi kok ini keimaman ini tidak ada fungsinya, tidak lebih dari penarikan uang. Jadi apa-apa hanya uang, ya. Pengambilan uang, ya. Dan harus dipaksa membayar setiap bulannya walaupun kondisinya sedang tidak memungkinkan. Ya. Tidak ada pernah satu ijtihad itu bahwa IR itu di stop, tidak pernah. Jadi IR itu tetap walaupun kondisi apapun tetap untuk dibayarkan. Ini kita lihat, padahal mereka juga di pusat itu banyak sekali fisabilillah, uang persenan, ya, dan mereka gunakan untuk wallahu a'lam tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada catatan keuangan sama sekali. Ini adalah uang panas, uang haram
Ini anak ingatkan kepada antum semua yang masih dalam Islam jamaah, yang jabatannya sebagai pengurus, KU, bahkan sampai keimaman. Antum akan dihisab oleh Allah dan dipertanggungjawabkan atas pemakaian harta itu. Karena penarikan harta seperti itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil penarikan harta dari kaum muslimin selain zakat. Ya. Nah, ini antum mematok satu nominal, mewajibkan, ya, tanpa pandang bulu kondisinya, bahkan di saat sulit masih terus membayar. Ini sangat bertentangan sekali dengan Khalifah Umar, ya, yang sudah di acara video tersebut. Memang ini adalah hal yang sangat miris. Ini adalah pemerasan. Ini adalah bentuk suatu lembaga ekonomi yang motifnya hanya uang dan berkedok agama. Sadarlah wahai saudaraku yang masih dalam Islam jamaah, antum sedang diperalat oleh mafia-mafia, ya, yang banyak uangnya dan untuk memperkaya diri. Coba kita bandingkan dengan masjid-masjid lain, di mana suatu penggunaan dana, pengumpulan dana itu harus ada LPJ-nya, harus ada surat pertanggungjawabannya. Coba kita lihat, selama puluhan tahun, ana 33 tahun ana di dalam Islam jamaah itu tidak pernah melihat bukti pemakaian dana-dana itu, ya, tidak pernah melihat, ya. Jadi uang kalau sudah masuk ke pusat itu ya sudah hilang begitu saja. Dan niatnya dari ruqyah adalah fisabilillah, ya. Betapa mereka sangat dibodohi dan diperas, ya, oleh keimaman Islam jamaah. Tayyib. Kemudian kita juga ada lihat ini satu video dari Umar bin Khattab yang selalu mendoakan rakyatnya dan dia hidup sederhana, ya. Bahkan ada satu hadis, ya, yang menceritakan bahwa pakaian Umar bin Khattab itu ada 12 tambalan di sini pakaiannya itu, karena saking sederhananya beliau, ya, saking sederhananya beliau. Kemudian apa sulitnya seorang Amirul Mukminin untuk mengambil harta dari Baitul Mal? Ya, sangat mudah sekali. Dia penguasa Islam, ya, dia adalah penguasa Islam dan di Baitul Mal itu banyak harta, ya. Tetapi Umar bin Khattab, juga khalifah-khalifah sebelumnya termasuk Nabi Muhammad, hidup dengan sederhana. Kita lihat rumah Nabi seperti apa, Abu Bakar seperti apa, ya, hartanya seberapa, ya. Apakah mereka tidak punya kesempatan untuk memperkaya diri? Sangat luas, ya, sangat luas. Bahkan karena dia mengetahui itu akan menjadi hisapan, ya, mereka di hadapan Allah, sehingga mereka sangat berhati-hati memakai. Bahkan seperti Khalifah Umar ini hanya punya 2 setel pakaian yang sudah bolong-bolong yang dipakai kemana-mana. Masya Allah, dia tidak rela dia tidak enak makan sebelum rakyatnya kenyang. Apa yang terjadi? Sebaliknya di Islam jamaah kita lihatkan video yang menampakkan kemewahan di pusatnya Islam jamaah, hedonisme, ya. Bahkan keimaman pusat itu namanya ada kegiatan namanya hobi mereka yang mahal, yaitu off-road, ya, yaitu bikin otomotif itu, ya, banyak sekali. Jadi hobi-hobi yang mahal mereka. Wallahu a'lam uang itu dari mana, yang jelas anak pernah dulu itu uang dari sabilillah. Seperti dulu pernah di rumah mertua ana itu yang imam pusat itu, ya uang dari daerah yang dikumpulkan di satu daerah itu. Alasannya adalah untuk sabilillah, untuk hobi barokah. Jadi hobi yang sudah kaitannya dengan imam, walaupun ini hobi yang seperti itu, seperti ada acara off-road, dangdutan, itu sudah dianggap pahala. Nah, itu yang menganggap adalah klaim mereka sendiri. Betapa sesatnya, betapa jauhnya. Coba kita simak kehidupan hedonisme berikut ini. Masya Allah, kita sudah melihat, ya, sangat miris sekali kehidupan, sangat bertolak belakang sekali kehidupan antara khalifah-khalifah Islam yang sebenarnya dengan khalifah Islam jamaah, di mana mereka hidup dengan dengan hedonisme, kemewahan di mana-mana, fasilitas di mana-mana, ya. Dan
sangat luar biasa sekali. Taib itu adalah beberapa apa ya, perbandingan-perbandingan mana khalifah yang sejati dan khalifah yang abal-abal ya. Ya, banyak hal lain, sisi lain kalau kita kupas tuntas, seperti kedekatan dengan orang-orang yang dekat mereka itu. Orang yang dekat dengan keimaman ya, seperti bendahara keimaman, seperti adik-adiknya dan lain kolega-kolega di keimaman, termasuk wakil-wakil imam ya, itu juga kecipratan juga apa itu kemewahan-kemewahan yang ada ya. Coba kita bandingkan dengan Khalifah Umar. Jadi di Khalifah Umar itu mempunyai salah satu gubernur namanya Amir bin As. Amir bin As ini dulunya khalifah, dulunya adalah tokoh musyrikin. Bahkan dia kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah itu dia adalah yang Raja Najasyi ya, utusan untuk apa itu ke Raja Najasyi pada saat itu umat Islam meminta perlindungan Raja Najasyi. Amr bin As ini diutus dari kaum musyrikin untuk apa itu berdiplomasi ke Raja Najasyi. Pada saat Amr bin As ini sudah masuk Islam, dia menjadi gubernur Mesir. Menjadi gubernur Amr bin As ini, dia masuk Islam kemudian menjadi gubernur untuk wilayah Mesir. Nah, kemudian Amr bin As ini mempunyai anak ya anak apa itu laki-laki namanya Muhammad bin Amr bin As. Nah, seperti anaknya pejabat, anaknya Amr bin As ini agak mempunyai hobi yang nyentrik ya, atau seperti anak pejabat lah, karena ini gubernur ya. Dia suatu saat dia itu punya hobi pacuan kuda. Di mana pacuan kuda ini, kudanya itu selalu menang ya. Selalu menang pacuan kuda itu. Jadi dia menyombongkan diri, saya adalah anaknya orang yang mulia ya, Ibnu Akromin. Saya anaknya orang yang mulia, saya anak bangsawan, Amr bin As, gubernur Mesir. Ya. Kemudian suatu saat Amr bin As ini dalam perlombaan kudanya dikalahkan oleh seorang Kifdi. Orang Kifdi ini orang asli Mesir. Ya. Asli Mesir, keturunan Fir'aun, ya. Pada saat perlombaan dia itu kalah dengan orang Kifdi ini. Tetapi tidak terima Muhammad bin Amr bin As ini. Kemudian karena dia anaknya pejabat, merasa anaknya pejabat, dia menganiaya orang Kipti itu. Kemudian suatu saat, mungkin nanti bisa kita lihat videonya, orang Kipti ini mengadukan hal ini terhadap kepada Khalifah Umar ya Khalifah, di Mesir ada satu gubernur yang anaknya menganiaya, seperti itu ya, menganiaya, kemudian memperlakukan saya secara tidak adil. Apa yang dilakukan Khalifah Umar? Walaupun ini adalah anak pejabatnya ya, anak pejabatnya, yang dilakukan adalah menegakkan keadilan. Jadi orang Kifdi itu suruh memukul di hadapan umat Islam ini. Idrib, pukul ya. Masya Allah, itu adalah contoh keteladanan. Berbeda sekali dengan yang ada di alam Islam jamaah. Mereka yang memperkuat atau menjaga keamiran, kemudian orang-orang ring satu di keamiran, mereka juga mempunyai diberi fasilitas tertentu yang luar biasa. Berbeda sekali dengan ro'yah yang ada di bawah di Islam jamaah ya, kehidupan mereka. Tidak jauhnya hanya seperti unta perasan dari keimaman pusat. Ma'asyiral muslimin, itu adalah ya sedikit gambaran bagaimana keimaman atau keamiran pusat di Islam jamaah ini melakukan menjalankan roda kekhalifahannya ya. Sangat jauh sekali kita simpulkan bahwa keamiran yang sejati, yang benar, baik itu zaman Nabi maupun zaman Khulafaur Rasyidin ya, sampai yang terakhir adalah Khalifah Turki Utsmani ya, di Turki, yang akhirnya selesai pada sekitar 1922, dan akhirnya kekhalifahan yang tunggal di seluruh dunia itu sudah tidak ada. Akhirnya
ada kekhalifahan tiap negara seperti Khalifah Qosoh di Saudi Arabia. Masyaallah muslimin, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga video ini dapat mengedukasi terhadap antum semua. Silahkan antum semua membandingkan baik khalifah yang benar maupun khalifah yang batil. Semoga mencerahkan. Wallahu wasallallahu ala Muhammad wa ala ali washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.